Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 atas nama Abdul Hanif Al-Irsyad dan Ahmad Farhan Al-Maki akan mempresentasikan mengenai pemahaman, penerapan, dan pengkajian pengembangan kurikulum berbasis karakter. Baiklah, pertama marilah kita bersama-sama membaca basmalah teman-teman ya, supaya lebih barokah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama adalah pemahaman pengembangan kurikulum berbasis karakter. Kita akan mempelajari tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengembangan adalah usaha sistematis, terencana, metodologis, dan komprehensif dengan tujuan untuk mengkritisi, memperbaharui, dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Kemudian kurikulum. Kami mengambil pengertian kurikulum dari dua ahli. Menurut Oliva, yaitu sebuah konstruksi atau konsep dari seperangkat ide yang sangat kompleks. Sedangkan menurut Iskandar dan Usman Mulyadi, kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan sekolah untuk siswa. Kita lanjut, pengertian dari karakter. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan atau kebaikan yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Jadi kesimpulannya mengenai pengembangan kurikulum berbasis karakter adalah usaha terencana, sistematis atau tertata, metodologis atau menggunakan cara, metode, dan komprehensif atau menyeluruh, menyangkut banyak hal ya, yang ditunjukkan untuk memperbaharui dan menyempurnakan kurikulum yang telah ada sebelumnya, yang dalam konteks khusus difokuskan pada pengembangan karakter peserta didik. Sebenarnya sama teman-teman, kurikulum sebelumnya dan kurikulum pengembangan kurikulum karakter yang ini sama sebenarnya. Hanya saja yang membedakan adalah dikhususkan untuk lebih mengembangkan karakter peserta didik. Seperti itu. Kita lanjut tentang penerapan pengembangan kurikulum berbasis karakter. Pertama kita akan bahas tujuan. Tujuan dari kurikulum berbasis karakter adalah penanaman atau internalisasi, pembudayaan, dan pemberdayaan nilai-nilai karakter positif atau akhlak mulia. Jadi sudah jelas ya teman-teman, tujuan dari kurikulum berbasis karakter adalah penanaman. Apa yang ditanamkan? Ya akhlak mulia atau karakter yang baik itu tadi. Setelah ditanam dalam jiwa, dalam hati peserta didik, kemudian di pembudayaan atau di pembiasaan ya. Setelah ditanam, dibiasakan, dan akhirnya di pemberdayaan atau dilestarikan, dilanjutkan, diistiqomahkan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penerapannya, yaitu mengembangkan potensi kalbu atau nurani afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang
memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Selanjutnya, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan serta dengan rasa kebangsaan. Seperti itu ya teman-teman, penerapan pengembangan kurikulum berbasis karakter. Ini semua sebenarnya merupakan sebuah tujuan dan penerapan atau manifestasi dari masing-masing poin yang ada dalam video pembelajaran ini adalah terletak pada pembelajaran di dalam pembelajarannya. Seperti misalkan mengembangkan potensi kolbu peserta didik sebagai manusia. Ini mengembangkan potensi kolbu. Berarti di sini dikembangkan rasa hati nuraninya. Misalkan ketika ada temannya kesusahan, bisakah dia membantu? Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak bisa membantu. Namun bukan masalah tidak bisa atau bisanya, tapi lebih kepada mau atau tidak, mau membantu atau tidak. Jadi di sini dikembangkan memiliki hati nurani atau tidak. Misalkan temannya jatuh, hati nuraninya langsung bergerak, langsung merespon. Teman saya jatuh, langsung saya bantu. Misalkan seperti itu. Dan pada penerapan pengembangan kurikulum berbasis karakter ini, materi-materi yang disampaikan oleh guru kebanyakan menyangkut tentang materi yang berkaitan dengan akhlak atau watak dan karakter ini ya teman-teman. Selain itu, peserta didik pada pengembangan kurikulum berbasis karakter ini diberikan stimulus-stimulus atau rangsangan yang berkaitan dengan masalah-masalah tentang akhlak. Nah, nanti si peserta didik akan merespon bagaimana dalam menyelesaikan atau memberikan solusi kepada masalah-masalah tersebut yang diberikan oleh guru. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut, berikutnya adalah pengkajian pengembangan kurikulum berbasis karakter. Yang pertama kita akan membahas tentang tahapan pengembangan kurikulum berbasis karakter. Ada 3 pengembangan kurikulum berbasis karakter. Ini dilakukan pertama, mengintegrasikan atau membaurkan, menyatukan butir-butir nilai karakter ke dalam seluruh mata pelajaran, muatan lokal, dan kegiatan pengembangan diri. Yang kedua, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, pelayanan, pengelolaan, dan pengajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat dalam hal membudayakan atau membiasakan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah.
lingkungan rumah tangga, dan lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi tahapan dalam pengembangan kurikulum berbasis karakter. Selanjutnya, pengkajiannya adalah tentang dasar pelaksanaan, yakni berlandaskan kepada tujuan pendidikan nasional dan pesan dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang mengharapkan agar pendidikan tidak hanya membentuk manusia yang pintar, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi muda yang tumbuh dan berkembang dengan kepribadian yang bernafaskan nilai-nilai luhur agama dan Pancasila. Jadi teman-teman, tidak semata-mata pengembangan kurikulum berbasis karakter ini dibuat tidak hanya sebagai pengembangan atau evaluasi dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Namun sebenarnya ini kurikulum karakter ini sudah direncanakan atau sudah ada harapannya dari pemerintah, yakni di tahun 2003 sudah ada wawasan ke depan, rencana ke depan maksudnya. Nah, selanjutnya nanti kita akan memahami yang lebih lanjut di makalah yang sudah kami kirimkan. Cukup sekian teman-teman yang dapat kami sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan atau kekeliruan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.